Dan kalau kita ikhlaskan, maka kita mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada kita harus menunggu dia mengembalikannya. Namun setiap harikah dapatnya, dan mengupgrade harga yang tidak normal bukan bahagian daripada sifat mukmin kepada mukmin lainnya. Itu akan berlalu. Musibah akan berlalu. Sebesar apapun musibah akan berlalu. Dan bersabarlah sampai dia berlalu. Pahala syahid didapatkan oleh orang yang wafat dengan tanda-tanda wafat yang diajarkan. Namun dengan syarat dia kalau seandainya kita yang dibayar-bayar oleh orang lain, kita ikut saja. Apakah benar nilai pahalanya sama dengan kita bersedekah setiap hari? Ya, gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tertangkap dengan baik pertanyaannya? Apakah kalau kita mengikhlaskannya apakah sama pahalanya dengan bersedekah setiap hari? Kalau kita ikhlaskan semuanya, pahalanya sama dengan bersedekah setiap hari. Wallahu a'lam, yang saya kurang terdengar, kurang bisa mendengar dengan baik pertanyaan. Apakah memang pertanyaannya kalau kita ikhlaskan itu artinya sama dengan bersedekah setiap hari? Wallahu a'lam. Kalau kita ikhlaskan berarti kita telah bersedekah. Adapun pernyataan bersedekah setiap hari, maka ini butuh dalil ya dari hadis Nabi SAW, dan ana tidak tahu dalilnya bahwa sama dengan bersedekah setiap hari. Tapi kalau kita ikhlaskan sama dengan bersedekah, iya. Sama dengan bersedekah, iya. Dan kalau kita ikhlaskan, maka kita mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada kita harus menunggu dia mengembalikannya. Namun setiap harikah dapatnya? Allahu a'lam, tidak tahu. Nah. Syukur Ustaz atas jawabannya. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Dian di Tangerang. Bapak Dian di Tangerang ya. Silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ana bekerja di bidang teknik. Lalu kalau Ana jual spare part itu dan Ana ngambil harganya itu lebih dari 100%, apakah boleh dilakukan kayak gitu Ustaz? Karena spare part itu nanti termasuk jasa kita, pekerjaan kita. Syukuran, gitu aja Ustaz. Ya. Sebaiknya kita mengambil keuntungan sesuai dengan harga pasaran. Itu yang terbaik. Berapa harga pasarannya? Sekiranya memang harga pasaran itu berakibat kita mendapatkan keuntungan lebih daripada 100%, dan itu bukan bentuk penzoliman, bukan bentuk upgrade harga yang memang akan merugikan saudara kita, ya maka itu boleh. Sekiranya memang itulah harga pasar. Namun sekiranya harga itu adalah harga yang harga yang akan merugikan saudara kita, maka bukanlah sifat seorang mukmin mengambil sikap dan sifat untuk merugikan saudaranya. Itu bukanlah sifat mukmin. Karena sifat mukmin adalah nasuh. Sifat mukmin adalah selalu menasihati dan memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Dan mengupgrade harga yang tidak normal bukan bahagian daripada sifat mukmin kepada mukmin lainnya. Namun sekiranya memang harganya seperti itu dan kita kemudian tidak ada di dalam transaksi itu penzoliman kepada saudara kita, maka itu insya Allah tidak mengapa walaupun lebih daripada 100%. Wallahu a'la wa a'lam. Syukron Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya, semoga bisa dimengerti untuk Bapak tadi yang bertanya. Baik, selanjutnya kita Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga yang mendoakan. Saya hamba Allah dari Jambi. Nah. Bagaimanakah saya menebus dosa saya karena pernah bekerja di bank? Apakah ujian yang saya terima silih berganti bisa membuat saya diampuni Ustaz? Kalau kita bersabar atas musibah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, Rasulullah SAW mengatakan bahwa musibah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sekecil apapun musibah itu, kesedihan, ketidaknyamanan, kegalauan, sampai kepada duri yang menusuk ke kaki pun, kalau kita bersabar, maka musibah itu akan pergi dengan membawa sebagian dosa kita. Termasuk apa yang antum tanyakan.
Termasuk apa yang antum tanyakan, musibah yang datang silih berganti. Hadapi dengan sabar. Hadapi dengan sabar. Ketika antum sabar, maka musibah itu akan mengangkat dosa-dosa. Dan itu salah satu kemuliaan musibah. Salah satu yang membuat hati kita bisa agak tenang dan menghibur di saat kita ditimpa musibah. Karena kita berharap pahala yang akan ada di balik musibah yang pasti akan berlalu. Musibah pasti akan berlalu, tidak ada cerita tidak. Karena tidak akan mungkin kehidupan kita di permukaan bumi ini sedih terus. Sebagaimana tidak akan mungkin bahagia terus. Tidak akan mungkin selamanya senyum. Sebagaimana tidak akan mungkin selamanya menangis. La husnun 'alaika wala surur, wala husnun 'alaika wala rakha. Tidak akan ada kemudahan selama-lamanya dan tidak ada juga kelapangan, atau tidak juga kesempitan selama-lamanya. Tidak akan mungkin selama-lamanya bahagia dan gembira, sebagaimana tidak mungkin selama-lamanya bersedih dan air mata. Itu akan berlalu. Musibah akan berlalu. Sebesar apapun musibah akan berlalu. Dan bersabarlah sampai dia berlalu. Harapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pasti kalau kita bersabar, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan ingkar janji bahwa kita akan diampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita, kekhilafan kita selama ini akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syukron Ustaz atas jawabannya, jazakallah khairan. Baik, kembali kita akan angkat penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Hamba Allah dari Purwokerto. Hamba Allah dari Bogor ya? Purwokerto. Purwokerto. Nah, silakan Bapak pertanyaannya. Begini Ustaz, di daerah saya yang ada sebuah peristiwa, yaitu salah satu korban wabah corona meninggal dunia. Tapi pada waktu dimakamkan, banyak warga yang menolak dikuburkan di lingkungannya. Sedangkan riwayat dari jenazah itu adalah salah satu kepala perkreditan di salah satu perusahaan. Terus bagaimana kita sebagai muslim menyikapinya? Karena di lingkungan kami ada yang berpendapat bahwasanya jenazah seorang muslim yang terkena wabah itu matinya syahid. Tapi pada kalau kita lihat latar belakangnya itu berkecimpung di dunia berkreditan. Bagaimana Ustaz? baik. Syukran jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala syahid didapatkan oleh orang yang wafat dengan tanda-tanda wafat yang diajarkan. Namun dengan syarat dia adalah orang saleh. Bukan orang yang wafat di atas maksiat. Semisal ada orang yang wafat di malam Jumat, tapi dia dalam keadaan mabuk, maka mabuknya lebih dominan daripada malam Jumatnya. Namun manakala ada orang wafat di malam Jumat, dan dia adalah orang yang rajin membaca Al-Quran, dan dia sedang membaca Al-Quran, maka kemungkinan dia mendapatkan husnul khatimah. Dan tanda-tanda wafatnya di malam Jumat adalah husnul khatimah. Namun manakala dia pelaku maksiat, kemudian ada tanda-tanda wafatnya entah di hari Jumat, entah di saat kena wabah, taun dan semacamnya, maka wallahu taala alam kondisinya yang pelaku maksiat lebih dominan dan lebih dilihat daripada kondisinya, walaupun semua itu hanya Allah yang tahu. Semua itu hanya Allah yang tahu. Dan tentunya harapan untuk dosanya diampuni juga ada. Namun orang saleh yang wafat dalam keadaan begini, orang saleh yang wafatnya dalam keadaan begini, orang saleh yang wafatnya dalam keadaan begini, itu yang dibicarakan oleh para ahli ilmu. Itu yang dibicarakan oleh para ahli ilmu. Adapun tidak inginnya sebahagian warga dia dikuburkan di tempat pemakaman umum, milik umum, maka itu tidak benar. Maka itu tidaklah benar. Apalagi kalau kemudian para ahli telah menyatakan bahwa kuburan itu bisa membuat virus yang ada di tubuhnya tidak menyebar keluar dengan disemprot dulu sebelum dikuburkan, kemudian ditimbun dengan tanah rapat-rapat, dimasukkan ke dalam
di dalam peti jenazah yang memang sudah ditempa sedemikian rupa supaya tidak menyebarkan virus, kemudian juga telah dibungkus seerat-eratnya dengan plastik khusus, maka insya Allah tidak ada lagi alasan untuk masyarakat untuk menolak pemakaman itu. Wallahu ta'ala ala wa ala bisawab.